Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Amma ba'du, ibu-ibu jamaah pengajian online pimpinan daerah Aisyah Kota Malang yang dirahmati Allah. Pertama, mari kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Selanjutnya salawat serta salam teriring kehadirat Nabi Agung kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ibu-ibu rahimakumullah, hari-hari ini kita sudah memasuki di penghujung bulan Ramadan. Di samping kita memperbanyak amalan-amalan ubudiyah ya, biasanya sebagian dari kita juga punya tradisi pulang kampung atau silaturahim. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk mengulas sedikit hal yang terkait dengan silaturahim dan pentingnya atau perlunya kita pulang kampung atau mudik. Ibu-ibu rahimakumullah, pernah ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Zimbardo, seorang psikolog sosial ahli agresi dari Amerika Serikat. Zimbardo membuat eksperimen yang cukup aneh gitu. Jadi beliau meletakkan mobil yang cukup bagus di pinggir jalan di Bronx area New York, Amerika Serikat. Mobil yang bagus ini diletakkan di pinggir jalan dalam keadaan kap mobil dibuka untuk memberi kesan kepada orang-orang yang lewat di sekitar situ bahwa mobil itu rusak. Ketika diletakkan mobil itu memang tak ada seorang pun yang berada di situ. Nah, di tempat lain Zimbardo juga meletakkan mobil dengan kondisi yang sama, diparkir di daerah pedesaan Palo Alto di California, di US juga, di Amerika Serikat. Nah, dari jauh si Zimbardo atau peneliti ini tadi mengamati apa yang terjadi pada kedua mobil tersebut. Nah, yang terjadi pada mobil pertama yang diletakkan di pinggir jalan di kota, di Bronx area, ternyata hari pertama itu mulai dirusak oleh sekelompok anak muda. Jadi mereka mulai mereteli gitu ya, bagian-bagian mobil itu atau underdeal spare partnya itu mulai dipreteli oleh sekelompok anak muda. Keesokan harinya di pagi hari mobil itu sudah seperti mobil korban kecelakaan karena spare part underdealnya sudah diambili oleh anak-anak muda tersebut. Kemudian orang yang lewat juga melihat mobil itu justru malah merusak kaca, pintu, jendela, atau apa saja yang masih tersisa dari yang ada dari mobil itu. Nah, belum genap 3 hari, mobil di Bronx area ini intinya sudah seperti rongsokan. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan mobil yang diparkir di Palo Alto di pedesaan tadi? Ternyata mobil yang kedua ini tidak mengalami hal yang sama. Selama beberapa hari tak ada seorang pun yang menyentuh mobil ini
melainkan kecuali di suatu hari ketika turun hujan, ada seorang penduduk yang tinggal di dekat situ. Dia justru melakukan hal yang baik, yaitu dia cepat-cepat berlari dan menutupkan kap mobil itu untuk melindungi mesinnya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, apa pesan yang kita ambil atau kesimpulan yang diambil oleh Zimbardo, seorang psikolog ini berdasarkan eksperimennya ini? Dia mengambil kesimpulan bahwa orang kota itu cenderung lebih agresif dibanding dengan orang desa, gitu. Mengapa demikian? Karena orang kota itu hidup dalam masyarakat yang majemuk. Mereka harus mempertahankan diri dalam, bisa jadi ada tekanan ekonomi atau tekanan kehidupan yang lebih berat dibanding dengan orang-orang kampung. Nah, karena itu ibu-ibu sekalian, biasanya ya kita orang-orang pendatang yang pergi ke kota, kita akan selalu merindukan kampung halaman kita. Nah, jika kita kembali kepada pesan Al-Quran ya, atau dalam agama kita, sebetulnya di samping mudik ke kampung halaman, sejatinya kita ini nanti akan mudik ke kampung abadi. Selama COVID melanda ini, mari coba kita amati dan kita renungkan. Kita lihat lagi ke kanan, ke kiri. Kita periksa orang-orang yang dulu ada bersama kita. Orang tua kita, mungkin saudara kita, tetangga kita, sahabat, atau handai tolan kita. Adakah di antara mereka yang tidak dapat lagi tahun ini bergabung bersama kita? Adakah di antara mereka yang sudah meninggalkan kita untuk kembali kepada Allah? Di mana sahabat kita, keluarga kita, kerabat kita yang tahun lalu menyambut uluran tangan kita dengan tetesan air mata dan kasih sayangnya? Nah, kemana tetangga kita dan sahabat dekat kita yang dulu memeluk kita dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri? Bisa jadi mereka sekarang sudah tiada lagi di samping kita. Nah, mereka ini sejatinya telah kembali kepada Allah, telah mudik ke kampung halaman yang abadi. Sehingga kita doakan pada mereka, ya Allah, terimalah mereka di sisimu, radhiyatam mardiyah. Mereka yang tidak dapat berlebaran bersama kami, tidak bisa kami ulurkan tangan kami untuk meminta maaf, tidak bisa kami ajak untuk berbagi bahagia bersama kami, tidak bisa kami undang mereka untuk open house, makan bersama kita. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita sampaikan salam tulus ketika kita berziarah ke pusara mereka dengan mengucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyari minal muslimin, antum lana salaf wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Salam bagi kalian wahai penghuni kubur, kalian sudah mendahului kami dan dengan kehendak Allah kami akan segera menyusul kalian. Sesungguhnya kami semua kepunyaan Allah dan kepadanya kami semua kembali. Ibu-ibu rahimakumullah, kita akan memasuki hari kemenangan ya, yaitu Idul Fitri, atau Aid itu artinya kembali, fitrah itu suci, bisa juga diartikan fitrah itu terambil dari kata futur, yaitu berbuka. Jadi nanti kita setelah usai puasa kita akan kembali berbuka. Nah, salah satu yang dianjurkan dalam amalan-amalan Idul Fitri itu adalah sholat Id, yang mana dalam sholat itu dianjurkan untuk membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah.
Nah, pada surat Al-A'la Allah memuji orang yang berzakat dan melakukan sholat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Lalu pada surat Al-Ghasyiyah, nah inilah yang berkaitan dengan diceritakan manusia ketika mudik atau kembali kepada Allah. Ya, surat itu ditutup dengan ayat inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kepada kamilah mereka kembali, kewajiban kamilah untuk memeriksa mereka semua. Selain dalam surat Al-Ghasyiyah, berulang-ulang dalam Al-Quran, Allah juga mengingatkan kita bahwa dialah tempat mudik kita. Ilayya marji'ukum, ya, kepada kulah atau kepada Allah lah tempat mudik kalian. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Aku akan beritahu apa yang telah kalian kerjakan. Kalimat seperti ini disebut sampai 16 kali di dalam Al-Quran. Nah, itulah ibu-ibu rahimakumullah perjalanan mudik kita. Stasiun yang pertama adalah stasiun kematian, yaitu saat malaikat maut menjemput kita. Pada saat itu, kita akan dihadapkan pada kekayaan kita. Kita akan berkata, demi Allah, dahulu aku mengumpulkan kamu dengan rakus dan pelit. Sekarang apa yang akan kamu berikan dalam perjalananku yang terakhir ini? Nah, harta ini akan menjawab, khudh minni kafanak. Ambillah dariku kain kafanmu. Kemudian kita akan dihadapkan dengan seluruh saudara kita di alam malakut nanti. Kita memandangi mereka, kita akan berkata, demi Allah, dahulu aku sangat mencintai kalian dan memelihara kalian dengan susah payah. Apa yang akan kalian antarkan kepadaku pada perjalanan terakhir ini? Keluarga kita akan menjawab, kami akan antarkan jenazahmu, kami akan kuburkan kamu. Setelah itu, kita akan melirik kepada amal kita. Lalu kita berkata, demi Allah, dahulu aku malas sekali untuk melakukan kamu. Aku melihat kamu sebagai beban yang berat. Apa yang akan kamu berikan kepadaku? Amal itu berkata, aku akan menjadi sahabatmu dalam kuburmu pada hari kamu dihimpunkan dan sampai kamu dihadapkan bersamaan dengan Tuhanmu. Ibu-ibu rahimakumullah. Jadi, apa yang menjadi teman kita di alam kubur nanti bukanlah harta, melainkan amal yang akan menemani kita. Karena itu ibu-ibu sekalian, kita sangat menginginkan ketika di akhirat nanti kita panen, istilahnya ya, kita bisa memanen dari amalan-amalan baik yang kita lakukan selama di dunia. Ibu-ibu rahimakumullah, itu tadi yang berkaitan dengan mudik atau kembali ke kampung halaman. Sejatinya adalah kita semua akan mudik kembali kepada Allah. Nah, sekarang ibu-ibu rahimakumullah, yang berkaitan dengan mudik, kita juga akan melakukan hal yang terkait dengan silaturahim. Silaturahim, sebagaimana ayat yang saya baca tadi, penggalannya berarti bertakwalah kamu kepada Allah, yang karenanya kamu saling meminta tolong dan peliharalah silaturahim. Sesungguhnya Allah memperhatikan kamu semua. Itu di surat An-Nisa, di pembuka surat An-Nisa ayat 1. Nah, kita sangat dianjurkan untuk bersilaturahim, ya, karena silaturahim itu dapat memanjangkan usia dan juga memperluas rizki, ya.
Nah, sehingga yang kita inginkan juga ketika nanti kita mudik ke akhirat, kita akan bisa bersilaturahim atau reuni dengan keluarga besar kita. Sebagaimana di sini disebutkan dalam surat Ar-Ra'd dari ayat 21 sampai ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang bersilaturahim, atau menyambungkan apa yang diperintahkan Allah dengannya, yaitu tadi silaturahim tadi, ya. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Juga orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang diberikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapatkan tempat yang baik di akhirat kelak. Nah, tempat yang baik itu adalah jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, dari pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Dengan mengucapkan apa, ibu-ibu? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang bersilaturahim dan takut kepada Allah, kemudian bersabar semata mencari keridhaan Allah, mendirikan sholat, menafkahkan rizkinya baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Nah, mereka nanti akan reuni, ya, akan berkumpul di surga Aden bersama dengan abaihim, bapak-bapak mereka, wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan atau anak cucu mereka. Lalu malaikat akan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Para malaikat berkata, salam sejahtera atas kalian karena telah bersabar di dunia, maka itu sebaik-baik rumah kesudahan di akhirat. Ibu-ibu rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan yang ada. Jika ada sesuatu yang baik, semoga bisa diambil manfaatnya. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.